Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa kembali dipertemukan ya dalam kajian akidah. Insyaallah melanjutkan syarah akidah Al-Qurani sebagai akidah dasar ya. Di sini dituangkan materi-materi yang perlu kita ketahui sebagai pondasi ya pembinaan ilmu akidah ya di dalam diri kita. Di mudah-mudahan dengan pondasi ini kita bisa kokoh ya dalam akidah, nanti tidak akan terpengaruh dengan eh, penyimpangan ya atau kekeliruan ya, kesesatan ataupun kebidahan-kebidahan ya dalam akidah ya. Karena tentu akidah ini adalah hal yang paling utama, yang paling penting yang akan menentukan keselamatan kita di akhirat nanti. Ya, melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir ya. Jadi di dalam matan Al-Qairwani ya, itu sebenarnya ringkas, tapi kita perlu memahami secara lengkap, secara utuh ya. Jadi tentang iman kepada hari akhir ini ya, sehingga penjelasannya ini tentu dilengkapi, jadi tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ya rahimahullah. Ya, beliau kan hanya mengatakan, tapi memang nanti ada pembahasannya juga ya. Sebetulnya banyak, tidak hanya apa teks ini ya. Ya, beliau mengatakan wa anasa atia la raiba fiha ya wa anna Allah yab'atsu may yamut kama badahum ya'udun. Ini tentang penegasan bahwa ada hari kiamat ya, hari kebangkitan ya. Di sebagaimana Allah memulai penciptaan mereka, Allah akan mengulang kembali ya, membangkitkan kembali. Sebelumnya sudah kita sebutkan poin-poin rangkaian perjalanan keabadian ya Rihlatul Hulud. Seorang hamba ya menuju akhirat, itu urutannya apa saja sudah kita sebut di pertemuan sebelumnya ya. Ini kita bukunya udah nampak belum ininya? Sudah Ustaz. Sudah ya. Nah, yang pertama itu kematian. Nah, ini ada hadis yang cukup panjang ya tentang bagaimana seorang ketika meninggal ya masuk ke alam barzah. Kita bahas secara ringkas saja ya, mungkin secara lengkapnya ya harus dibaca masing-masing, direnungkan ya, ditadaburi. Tapi kita coba bahas secara ringkas saja ya. Ini hadisnya dari Bara bin Azib. Jadi pernah suatu ketika ya para sahabat itu keluar ya bersama Nabi SAW mengantar satu jenazah ya seorang laki dari Ansor ketika berada di kuburan ya setelah selesai. Jadi menguburkan itu Rasul duduk ya dan para sahabat duduk di sekeliling beliau. Ya, seakan-akan di kepala kami ada burung ya. Maksudnya saking mereka khusyuk mendengarkan apa yang Rasul sampaikan itu tidak bergerak, tidak bergeming ya. Sampai kalau burung-burung itu hinggap, itu burung-burung bisa hinggap gitu kan. Jadi menunjukkan antusias ya para sahabat itu dalam menyimak ilmu ya dari Rasulullah SAW. Ya di tangannya ada apa namanya kayu ya yang beliau apa namanya atau dahan yang beliau pukulkan ya ke tanah ya beliau tengadahkan kepala beliau ke langit dan
berujar yang mengatakan ya mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkan sampai 3 kali ya, lalu beliau menjelaskan tentang perjalanan ketika orang meninggal, eh, apabila hamba itu seorang yang beriman. Nah, nanti ada dua eh, kelompok ya atau dua macam jenis orang, ada yang mukmin ya, ada yang kafir. Nah, kalau orang beriman ketika dia terputus dari dunia dan menghadap akhirat, nah nanti akan disambut ya oleh para malaikat yang wajah mereka putih ya bagaikan matahari ya cahayanya itu. Lalu mereka membawa kapan yang berasal dari surga ya dan juga wewangian ya parfum dari surga ya sampai mereka duduk sejauh mata memandang ya. Jadi ini disambut ya sampai kemudian datang malaikat maut ya duduk di dekat kepalanya ya lalu berkata. Nah, ini kalau orang beriman dipanggil dengan sangat lembut ya dengan panggilan sebagaimana di surat Al-Fajr ya ya ayu apa ayat Tuhan nafsul mutmainnah atau di sini ayat Tuhan nafsul thayyibah ya sebenarnya sama ya di surat Al-Fajr juga kan ya ayuhan nafsul ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya nah di sini dengan redaksi ya ayat Tuhan nafsul thayyibah ukhruji suara masih ada masih terdengar nggak? Masih ada Ustaz, cuman bukunya sekarang tidak ada di layar. Tiba-tiba agak error deh kenapa ini. Ya ayat Tuhan nafsu thayyibah wahai jiwa yang tenang. Ukhruji, nah keluarlah ya, ini ketika dicabutnya orang yang beriman kepada ampunan Allah dan keriduannya. Nah lalu nanti keluar ya roh orang beriman itu seperti hasilnya digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti air yang mengalir dari mulut eh, mulut kendi ya atau mulut teko. Min fisiko fi di sini maksudnya mulut mulut kendi mulut teko ya jadi mengalir dengan mudah gitu ya ruh orang beriman itu ya lalu kemudian diambil oleh malaikat tidak membiarkan sekejap mata artinya cepat ya segera ya diambil ya oleh para malaikat lalu kemudian dikafani ya diberikan wangian sampai keluar aroma yang sangat harum seperti apa namanya minyak kasturi ya yang paling harum yang ada di bumi. Lalu kan kemudian naik melewati sekelompok malaikat ya. Malaikat bertanya, "Ruh siapa yang harum ini?" Mereka mengatakan ya para malaikat yang membawa itu Fulan bin Fulan ya dengan nama yang memang dikenal baik waktu di dunia. Ya satu persatu kan langit itu dibukakan ya bagi orang beriman ya langit ke satu, langit kedua sampai langit ketujuh. Nah, jadi setelah di langit ketujuh, nah kemudian Allah SWT berfirman ya
Uktubu kitab abdi fi ilin ya. Tulislah kitab ya catatan hambaku ini dalam ilin. Kembalikan ke bumi ya karena aku menciptakan mereka darinya dan padanya pula aku akan mengembalikan dan darinya akan aku keluarkan ya, pada saat nanti hari kebangkitan. Nah, maka dikembalikan ruh itu ke jasad, maksudnya di si jasad bukan berarti kemudian di apa masukkan ke dalam jasad ya. Jadi maksudnya ruh itu ada di kuburan yang di jasad itu ya. Cuman tentu alamnya kan sudah berbeda ya. Jadi ada penghalang ya, barzah ya. Makanya disebut alam barzah ya karena memang ada penghalang sudah lagi tidak menyatu dengan alam dunia kan. Nah, lalu kemudian datang ya dua malaikat yang bertanya ya tiga pertanyaan itu marobuka ya atau empat ya. Madinuka ya. Kemudian mahada rajul ladzi yubuitsa fikum. Ya, nanti lalu wama ilmuka. Jadi ada empat pertanyaan. Nah, kalau orang beriman ini dia bisa menjawab ya dengan benar. Ketika ditanya man rabbuka ya dia menjawab Rabbi Allah. Madinuka ya dinil Islam ya. Mahadza rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapa lelaki yang diutus kepada kalian ya. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad ya, Muhammad Rasulullah ya. Nah, kalau nabi yang sebelumnya ya tentu sesuai dengan nabi yang diutus ke mereka. Nah, dari mana kamu tahu ama ilmuka? Ya, dia menjawab qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa shaddaqtu. Ya. Aku membaca kitab Allah, beriman dan membenarkan. Nah, lalu kemudian ada yang menyeru ya di langit bahwa benar ya hamba ini artinya tepat ya jawabannya ya lalu kemudian diberikan tempat tidur dari surga ya diberi pakaian dari surga dibukakan pintu surga sampai bisa merasakan aromanya ya merasakan hawanya ya dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang ya sampai kemudian datang seorang laki-laki yang wajahnya bagus pakaiannya bagus aromanya harum ya lalu kemudian bertanya siapa yang absyir billadzi yasuruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ya, dia berkata ya apa namanya bergembiralah dengan yang memberimu kebahagiaan ya pada harimu ini yang telah dijanjikan. Ya, lalu hamba itu bertanya man anta? Ya, wajahmu membawa kebaikan ya. Lalu kemudian memberitahukan bahwa orang tersebut adalah amal solehnya. Jadi amal soleh akan berwujud ya menjadi sesosok yang akan menemani di alam kubur. Lalu dia berdoa agar disegerakan hari kiamat. Robbi akimisa. Ya, hingga dia bisa kembali kepada keluarga dan harta. Nah, kalau orang kafir ya tentu sebaliknya. Ya tadi disambut dengan malaikat yang apa namanya hitam ya, yang buruk. Sampai kemudian dipaksa ya untuk keluar ya dan dipanggil dengan panggilan yang buruk ya ayat Tuhan nafsul khabisa ya ukhruji keluar kepada kemarahan Allah ya sakhati min Allah wa ghadab ya maka kemudian jasad apa ruhnya itu keluar dari jasad nah, digambarkan oleh Rasul seperti besi panas yang ditarik dari kain wol yang basah ya lalu kemudian diberi apa namanya di kapan tuh dari neraka ya dan keluar aroma yang sangat buruk ya sampai ketika melewati sekelompok malaikat ya bertanya siapa ruh siapa yang buruk ini ya diberitahukan dengan namanya yang dikenal buruk ketika di dunia ya Fulan bin Fulan ya nah ketika akan dibukakan pintu langit pertama itu nggak bisa ya ketika diminta untuk dibukakan itu tidak dibukakan nah ini sebagaimana dalam Al-Quran
La tufatahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil ya. Surat Al-A'raf ya. Jadi tidak dibukakan ya bagi mereka pintu langit dan tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya mustahil, yang nggak mungkin kan unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya tidak mungkin mereka bisa masuk ke dalam surga. Ya, lalu kemudian Allah berfirman agar ditulis kitabnya di dalam sijil ya di bumi yang paling bawah. Nah, lalu kemudian ruhnya dilempar. Ya, dilempar ruhnya itu. Tidak bisa mereka melewati langit pertama ya apalagi kedua dan seterusnya. Ya, sampai kemudian disambar oleh burung fatah tofuhut toir ini sebenarnya dalam Al-Quran ya. Atau dia diterbangkan ya oleh angin ke tempat yang jauh. Lalu kemudian dikembalikan ya ke jasadnya itu. Ya, lalu kemudian ada malaikat ya, dua malaikat itu yang bertanya, nah tapi dia tidak bisa menjawab. Dia mengatakan ha ha la adri. Ya, ha ha saya tidak tahu. Nah, lalu kemudian diberi tempat tidur dari neraka, dibukakan pintu neraka ya sehingga terasa hawa panasnya dan disempitkan kuburannya sampai remuk ya tulang belulangnya. Lalu datang orang yang buruk wajahnya, yang bau aromanya, yang buruk aromanya, dan dia mengatakan ya memberikan kabar ya yang akan apa membawa keburukan kepadamu pada hari yang telah dijanjikan. Nah, dia bertanya, siapa engkau? Ya, maka apa wajahmu membawa keburukan ya dia mengatakan aku adalah amal burukmu. Sehingga dia berdoa agar jangan diadakan hari kiamat. Ya karena kalau kemudian terjadi kiamat dia akan mendapat siksa yang lebih besar daripada siksa kubur itu ya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan di alam kubur ya tadi ya. Jadi dalam rangkaian hadis tadi ada pertanyaan di alam kubur, lalu kemudian juga siksa dan nikmat kubur. Nah, ini juga jelas ya dalil-dalilnya menjadi akidah yang harus diyakini. Ya, baik dalam Quran, dalam hadis ya, bahkan secara mutawatir ya. Makanya keliru ya orang yang menolak ya, adanya nikmat dan siksa kubur. Ya, itu kan diantara sebabnya mereka tidak menerima hadis ahad ya. Padahal yang benar ya menurut Ahlussunnah hadis ahad itu selama dia sahih ya bisa diterima ya termasuk dalam hal akidah. Karena kalau hadis ahad ditolak ya banyak akidah-akidah yang kemudian ditolak dalam Islam. Banyak syariat Islam itu menjadi tidak ada ya hampir tidak ada gitu. Karena hadis mutawatir kan sedikit. Ya jadi akidah Ahlussunnah itu ya menerima hadis ahad. Ya, selama dia sahih ya termasuk dalam masalah akidah, dalam akidah, dalam fikih semuanya. Nah, bahkan sebetulnya di tentang sakuber ini mutawatir bukan hanya ahad. Ya orang kan yang menolak itu beralasan ahad ya, padahal dia mutawatir. Dan dalam Al-Quran pun kan jelas ya seperti misalnya Fir'aun ya ketika disiksa ya dan juga apa para pengikutnya kaumnya ya itu neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore. Nah, ini kan pada saat di alam kubur ya dalam siksa kubur gitu ya. Nah, dalam hadis ya tentu banyak. Ya, dalam hadis misalnya Rasul berlindung ya kepada Allah ya ada doa ya ketika sholat ya di tasawuf akhir ya biasa dibaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri dari azab kubur ya jelas wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, tentang kenikmatan juga dalam Al-Quran ada disinggung. Misalnya di surat Al-Waqiah ya ayat
8889. Fa amma in kana minal muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah, farahu wa raihanun wa jannatun naim. Dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Nah, di sini ada rauh raihan lalu diatopkan dengan surga. Nah, berarti ini rauh dan raihan ini selain di surga. Berarti dia dikubur, di alam kubur. Ya, sebagai kenikmatan kubur. Nah, begitu juga dalam ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah ya, mereka hidup di si Rabb mereka diberi rizki. Nah, diberi rizki ya artinya di situ ada kenikmatannya. Nah, kemudian ya apa namanya? Setelah itu kita juga perlu mengetahui ya ada tanda-tanda kiamat ya. Jadi kalau kematian itu tadi sebagai kiamat kecil ya, kemudian nanti ada kiamat yang besar ya. Nah, sebelum nanti terjadinya kiamat besar itu, Rasulullah SAW sudah memberikan melalui wahyu apa tanda-tandanya ya. Nah, ini juga bagian dari akidah ya. Jadi bagian dari rangkaian iman kepada hari akhir. Yang mempercayai adanya hari-hari tanda-tanda hari kiamat. Nah, secara umum dia bisa dibagi dua ya. Tanda itu ada tanda kecil dan tanda besar. Nah, tanda kecil itu sangat banyak ya jumlahnya. Nah, bahkan sebagian besar telah terjadi ya. Seperti misalnya diutusnya Rasulullah, itu kan bagian dari tanda kiamat. Jadi kata Rasulullah, aku dan hari kiamat itu seperti jari tengah dan dari jari telunjuk. Artinya eh, apa namanya, jarak ya panjang jari tengah ya dengan jari telunjuk itulah sisa dari kehidupan dunia. Sudah sangat sangat dekat dengan kiamat. Lalu wafatnya beliau ya juga bagian dari tanda kiamat. Banyak terjadi fitnah ya, ujian berat, waktu berdekatan, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, banyaknya pembunuhan dan sebagainya. Ya itu sangat banyak lah ya untuk dan itu sudah banyak terjadi. Ya walaupun terjadinya tidak hanya sekali ya, tapi bisa berulang ya. Tanda-tanda kecil itu. Di antaranya ya dalam Sahih Bukhari ya itu disebut tidak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu ya. Sampai diangkat ilmu itu ya yaitu kan dengan diwafatkannya ya para ulama. Banyak terjadi gempa ya waktu berdekatan ya, dengan munculnya apa kendaraan-kendaraan yang cepat seperti sekarang itu kan menjadi waktu itu jadi dekat tidak lagi lama ya seperti dulu kan perjalanan tuh lama ya dengan unta gitu kan menampak fitnah banyak terjadi pembunuhan. Nah, termasuk datangnya Imam Mahdi. Nah, seorang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah yang akan memimpin kaum muslimin menuju kejayaannya ya sebagaimana disyaratkan di dalam hadis yang sahih. Jadi ada isyarat ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, Imam Mahdi ini disebut secara ringkas ya tidak dirinci. Termasuk juga selain Bukhari Muslim itu memang banyak hadis Mahdi, cuman banyaknya doib ya, bahkan palsu. Itu hanya sedikit sebetulnya yang sahih ya, tapi dengan yang sedikit itu cukup ya adanya Imam Mahdi ya. Memang ada sebagian ya, sebagian kecil ulama yang menolak ya adanya Imam Mahdi. Ya seperti saya Ibnu Khaldun misalnya ya, menganggap bahwa seluruh hadisnya dhaif. Ya padahal ada ya di Sahih Bukhari Muslim itu itu kan apa hadis yang menyebutkan kaifa ya idza nazala fikum apa Isa bin Maryam ya bagaimana ya kalian keadaan kalian tuh ketika Nabi Isa bin Maryam itu turun kepada kalian
wa imamukum minkum, dan imam kalian berasal dari kalian. Nah, imam kalian di sini siapa ya? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan bukan namanya Imam Mahdi kan. Imam Mahdi itu gelar ya. Jadi imam yang diberi petunjuk Mahdi. Adapun namanya memang ada dalam hadis disebut sama dengan nama Nabi Muhammad ya. Itu paling tidak yang sahih dari hadis tentang Imam Mahdi itu ada empat itu yang menyebutkan namanya itu ya. Kemudian apa namanya diperbaiki dalam satu malam ya. Yusbihu fi Laila. Kemudian nanti dibaiat ya di depan Ka'bah ya ketika ada pasukan yang akan menyerang dan ditenggelamkan ke dalam bumi. Baida itu bil baida ya. Itu kan ada hadis kaitannya dengan niat itu. Ya jadi di situ ada orang yang lewat atau apa, sama-sama ditenggelamkan ya. Dan mereka nanti akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Yub'asuna ala niyatihim. Itu kan peristiwanya nanti. Jadi sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi ya. Jadi ada pasukan yang ditelan bumi, ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya, kecuali ada satu orang yang menjadi saksi yang akan mengabarkan ya kejadian tersebut. Jadi memang ada ciri ya. Jadi tidak bisa orang hanya mengaku-ngaku ya, Imam Mahdi. Memang ada cirinya bahkan eh, dia secara terpaksa ya. Jadi bukan bukan keinginan sendiri ya gitu ya. Atau menyatakan diri bahwa saya Imam Mahdi. Enggak, tidak seperti itu. Justru di bayatnya itu dia sebetulnya tidak mau gitu ya secara terpaksa ya, oleh orang oleh para apa ulama ya oleh kaum muslimin. Nah, jadi itu ya tentang Imam Mahdi ini ya. Cuman persisnya kapan ya Allah alam ya kita tidak tahu. Nah, jadi Imam Mahdi ini dia semacam apa tanda pertengahan lah ya. Karena nanti akan kaitannya dengan tanda-tanda besar. Ya, jadi pertengahan antara tanda kecil dan besar. Ya, karena nanti yang tanda besar itu sebagaimana disebut oleh Rasul itu ada 10 ya, ada 10 tanda kan, sebagaimana di dalam riwayat Muslim ya, Abu Dawud dan lain-lain. Ya, jadi ketika ditanya kalian sedang membicarakan apa ya? Kami sedang membicarakan kiamat. Lalu kata Rasulullah tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat 10 tanda. Ya, nah itu beliau menyebut memang redaksi hadisnya itu tidak menyebut urutan sebetulnya. Tidak menyebut urutan yang 10 itu apa saja. Misalnya dalam redaksi ini dikatakan duhon ya, asap, ya dajjal, daba, terbit matahari dari barat, ya turunnya Nabi Isa, ya Ma'juj, ya tiga khusub, ya tiga apa namanya bumi terbalik, ya di timur, barat, dan Jazirah Arab, dan yang terakhir keluar api dari arah Yaman. Nah, tetapi di sini ya saya mencoba ya dari apa namanya penjelasan dari para ulama menyusunkan urutan gitu ya dari 10 itu. Dan jika salah satu tanda terjadi, maka yang lainnya akan mengikuti dengan cepat ya seperti butiran mutiara yang berjatuhan apabila tali pengikatnya diputus. Ya, ibarat apa ya? Butiran yang disusun ya susun pakai tali ya. Ya, ketika talinya itu diputus ya dia akan keluar ya dengan cepat ya. Jadi yang berikutnya itu mengikuti yang sebelumnya ya secara cepat. Jadi maksudnya ketika satu tanda terjadi langsung diikuti tanda berikutnya, tidak ada jeda gitu ya. Nah, sesuai penjelasan para ulama dan melihat apa namanya kejadian-kejadiannya ya,
Itu bisa disusunkan, yang 10 itu yang pertama Dajjal dulu yang keluar. Ya, Dajjal ya, seorang laki pendusta ya, mengaku sebagai nabi. Nah, kemudian nanti terakhir mengaku sebagai Tuhan ya, karena memang diberikan kehebatan oleh Allah. Ya, hal-hal yang menakjubkan seperti menurunkan hujan, membuat makmur daerah orang yang percaya kepadanya dan membuat kesulitan orang yang tidak percaya. Ya, menghidupkan orang mati, ya, memiliki surga dan neraka palsu, ya, dan lain-lain yang menjadi fitnah. Ini tentu tidak saya tuangkan ya, karena memang ini ringkas, ya, secara ringkas. Jadi harus di apa ada pembahasan khusus yang menyajikan dalil-dalilnya ya secara lengkap. Ya, di sini saya hanya meringkas saja. Ini tentu semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Karena tentang Dajjal ini cukup banyak ya, hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Ya, sangat mudah ditemukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga di kitab-kitab hadis yang lain ya, dan sahih ya, tentang Dajjal ini. Makanya kan dia adalah fitnah terbesar yang harus diwaspadai ya. Tidak ada nabi ya kecuali mereka memperingatkan ya tentang fitnah Dajjal itu ya, dan ciri-cirinya matanya buta sebelah yang kanan ya, jadi matanya ada dua ya, cuman yang kanan buta ya, jadi ini awar. Awar itu buta sebelah ya, pecak ya kalau dalam bahasa Sunda ya. Ya, dan yang buta itu menyembul seperti buah anggur ya. Tertulis di antara dua matanya tulisan kafir dengan huruf Arab yang dapat dibaca oleh orang beriman ya. Baik orang itu buta huruf atau tidak, dia bisa mengetahuinya gitu ya dengan apa tulisan itu. Nah, ia akan keluar selama 40 hari saja. Namun hari pertama terasa seperti 1 tahun, ya hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari keempat kembali seperti hari biasa. Sebagai tanda kemunculannya. Jadi ini kan tanda besar ya, otomatis akan terasa oleh semua ya. Nah, terasanya itu adalah dengan waktu yang panjang tadi. Waktu yang panjang. Ia akan keliling dunia kecuali Mekah dan Madinah. Ya, hingga turun Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuhnya. Nah, jadi yang akan bisa membunuh Dajjal itu hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, jadi memang kebanyakan ketika orang bertemu ya menghadap Dajjal itu akan apa terpedaya, akan beriman ya kepada Dajjal itu, sehingga ya otomatis menjadi kafir ya kalau orang kemudian mempercayai ya Dajjal. Karena dia kan mengaku Tuhan gitu kan. Nah, sampai kan ada yang anak muda itu ya, dan ia sebagai orang yang terakhir ya mampu untuk dihidupkan oleh Dajjal itu, ketika ditanya ya apakah kamu mau beriman ya, tapi pemuda itu mengatakan engkau adalah pendusta ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, itu kata anak muda itu, sampai kemudian dibelah ya, tubuhnya itu dibelah dua, lalu Dajjal berjalan di tengah-tengahnya, lalu menghidupkan ya. Disitulah ya salah satu apa namanya contoh Dajjal bisa menghidupkan orang mati, dihidupkan ya, dia hidup. Nah, ketika ditanya apakah kamu masih tidak percaya, anak muda- kata anak muda itu, aku semakin yakin bahwa engkau adalah pendusta. Jadi tidak berubah pendirian anak muda itu ya, sampai kemudian dilempar ya, dilemparkan ke nerakanya, karena dia punya neraka dan surga. Dan nerakanya itu kan kata Rasulullah sebetulnya itu hanya air yang dingin saja. Ketika dilemparkan itu ya pejamkan mata gitu ya. Nah, itu dalam hadis itu disebut bahwa anak muda itulah orang yang terakhir yang bisa dihidupkan kembali oleh Dajjal. Jadi setelah itu Dajjal tidak bisa lagi menghidupkan orang mati.
Ya. Nah, makanya kan nanti lah Dajjal itu akan keluar apa namanya bersama dengan 70.000 orang Yahudi. Ya. Sabuna ya Alfa. Dari Yahudi Asfahan. Ya. Asfahan itu ya, tepatnya di Iran ya. Makanya sekarang di Iran, di Asfahan itu sudah ada komunitas orang Yahudi. Ya. Jadi perlu dicek ya jumlahnya sudah berapa ya. Karena dalam hari disebut 70.000. Jadi memang ya tanda-tanda ya dekatnya datang Dajjal itu sebenarnya sudah banyak ya. Artinya tentu harus menjadi pengingat bagi kita bahwa ya kiamat itu tidak lama, tidak tidak akan lama ya. Ala sa'ah ya takunu qariba. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita. Ya. Nanti kan ada perang besar ya antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi ya sampai apa batu dan pohon itu berbicara ya memanggil orang beriman ya ya Muslim ta'al ya kemari warai Yahudi di belakangku ada orang Yahudi faktulu maka bunuh nanti kecuali pohon Gorkon. Nah itu kan perang besar itu kalau dilihat kaitannya ya memang dipimpin oleh Dajjal itu pada saat perang besar itu dan kaum muslimin pada saat itu bersama dengan Nabi Isa karena ketika kaum muslim itu berkumpul akan berperang di masjid di Suriah ya di Damaskus di Masjid Menara Putih itu kan mereka akan ketika akan melaksanakan sholat subuh di menjelang sholat subuh lah pada saat itu turun Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih itu di Damaskus itu kan hadisnya sahih ya ada hadisnya tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, disitulah kemudian terjadi perang itu dan Dajjal ketika melihat Nabi Isa dia ketakutan lari sampai kemudian dikejar di eh, kota Lud ya gerbang Lud. Ya, Lud itu kan sekarang adanya di Bandara Tel Aviv itu kan. Posisinya di situ. Jadi dia kabur ya mau kabur lalu apa dilempar dengan senjata Nabi Isa sampai kemudian terbunuh ya Dajjal itu. Nah, jadi kaum muslimin akan menang pada saat itu melalui beberapa peperangan ya sebetulnya. Nanti ada juga kan atau sebelumnya ya dengan melawan Romawi dan sebagainya. Jadi perang-perang besar yang akan dilalui oleh kaum muslimin dan nanti kaum muslimin mendapat kemenangan ya dan akan mendapat kejayaannya kembali. Ya, nah, bersama dengan Nabi Isa nah hidup dalam kejayaan. Ya. Nah, Nabi Isa ini kan perannya ya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan membunuh Dajjal, tadi membunuh babi-babi yang menghancurkan salib kan. Karena memang Nabi Isa dalam akidah kita yaitu diangkat ke langit ya dan dia tidak meninggal ya, belum meninggal. Sehingga pada saat diturunkan di akhir zaman itu ya dia melanjutkan kehidupannya dulu dan tidak bertambah dan tidak berkurang kan usianya itu ketika diangkat yaitu 33 tahun usianya. Ya, nah ketika diturunkan ya itu sama usianya 33 tahun. Ya, ini dari hadis-hadis yang sahih. Ia akan turun di Menara Putih tadi ya, sebelah timur Damaskus dengan memakai dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan dua tangannya di sayap dua malaikat. Apabila menundukkan kepalanya akan menetes air dan apabila mengangkatnya akan berjatuhan seperti butir-butir mutiara. Orang kafir yang terkena nafasnya akan mati
dan napasnya berhembus sejauh pandangannya. Jadi, napas itu berhembus sejauh pandangan dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, pada saat sedang dirapikan saf menjelang sholat subuh, saat kaum muslim bersiap untuk berperang melawan Romawi ya, dan di masa telah keluarnya Dajjal ya, itu tadi ya, ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, tidak memberlakukan jizyah. Banyak orang Kristen yang masuk Islam di masanya ya, mengejar Dajjal hingga tiba di gerbang kota Lut dan membunuhnya. Menerapkan syariat Islam dan membawa umat Islam pada kejayaan ya, dalam hadis sahih satu riwayat menyebutkan ia hidup selama 7 tahun dan riwayat lain menyebut ia hidup selama 40 tahun. Nah, ini bisa dikompromikan. Jadi tidak bertentangan ya. Jadi ketika menyebut Nabi Isa itu hidup 47 tahun itu enggak bertentangan karena ada maksudnya tersendiri. Yaitu bahwa 7 tahun itu hidup setelah ia turun di akhir zaman. Sedangkan 40 tahun keseluruhan hidupnya di bumi. Karena pada saat dia diangkat ke langit berusia 33 tahun. Ketika diturunkan ya usianya 7 tahun sampai dia meninggal. Nah, jadi menunjukkan bersama dengan Nabi Isa kaum muslimin di akhir zaman itu 7 tahun lamanya sampai Nabi Isa meninggal. Ya, baru nanti ada apa tanda berikutnya yaitu Ya'juj dan Ma'juj, ini dua bangsa yang besar ya, yang ketiga ya berarti ya. Tanda besar yang ketiga. Nah, dan urutan tiga ini memang jelas ya dalam hadis yang cukup panjang itu, eh, di situ di dalam satu hadis itu dan panjang ya ceritanya itu berhubungan tiga tanda itu ya, ada Dajjal, kemudian turun Nabi Isa, nah kemudian datang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sehingga dari hadis itu bisa dipahami ini urutannya jelas. Jadi tiga ini urutannya jelas. Ya apa Dajjal, lalu Nabi Isa, lalu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi dua bangsa besar yang sangat perusak, jumlahnya sangat banyak, bahkan menjadi penghuni neraka terbanyak ya. Sebenarnya ada hadis ya yang menyebutkan kata Rasulullah itu di setiap 1.000 orang, satu orang masuk ke surga ya, yang lainnya masuk neraka. Bandingannya itu masuk surga itu 1 banding 1.000. Lalu para sahabat tuh merasa apa namanya eh, eh, suram gitu ya wajahnya itu karena memang peluangnya sangat sedikit. Lalu kata Rasulullah, kalian tuh tidak lain seperti tai lalat di unta, di tubuh unta. Ya, jadi kalian umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga itu ya hanya segitu. Sedangkan yang lain itu umat-umat yang lain. Dan ada umat yang paling besar jumlahnya itu ya dan Ma'juj itu. Itu kan di hadis itu disebutkan. Jadi menunjukkan bahwa ya dan Ma'juj itu jumlahnya sangat banyak ya, bahkan lebih banyak dari yang eh, apa yang ada sekarang yang terlihat. Ya, nah mereka itu tertutup benteng besar yang dibangun Sultan Zulkarnain hingga saat ini. Nah, ya, jadi yang lebih tepat bahwa Hujah Ma'juj itu belum keluar gitu ya, masih tertutup benteng dan tentu ini menjadi rahasia Allah ya. Jadi tidak semua bisa dijangkau ya dengan kehebatan teknologi sekarang. Ya belum bisa kan menemukannya keberadaan Ya'juj Ma'juj ya, karena Allah masih menutupnya. Sampai kan ada tuh yang melakukan penelitian dan memang sempat ketemu kan itu benteng itu dan memang tertutup ya di antara dua gunung itu yang mereka tidak bisa mengakses ya untuk keluar gitu ya. Nah, karena memang ini menjadi tanda besar kiamat ya. Kalau tanda besar ya belum keluar gitu. Kalau sudah keluar ya bukan bukan tanda besar kalau begitu. Karena ini sudah sangat dekat dengan kiamat. Jadi belum keluar ya ya Ma'juj itu. Nah, karena kalau keluar benteng itu akan hancur sebagaimana di surah Al-Kahfi kan. Ketika saatnya tiba, benteng itu akan hancur dan mereka keluar turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi ya. Min kulli hadabiyan silun di Al-Qur'an disebut. Yaitu pada masa setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam.
Ya, nah jadi ini kaitannya. Jadi ketika Nabi Isa masih hidup, dia itu kan turun sudah keluar ya sudah Majus itu. Ya, kemusikan kebengisan mereka tidak ada yang mampu mengalahkan. Bahkan Nabi Isa sendiri itu tidak bisa membunuh, tidak bisa melawan karena dia sangat banyak. Orang yang melawan dia itu pasti kalah. Ya, sehingga orang beriman bersama Nabi Isa ya dan juga Imam Mahdi kan menyelamatkan diri ke Bukit Tursina. Ketika keluar pertama kali mereka melewati danau. Nah ini Yajur Majus ya ketika keluar melewati danau Tiberias ya, Tobariah dalam bahasa Arab. Lalu meminum airnya hingga habis. Ya sampai orang terakhir itu udah kering ya, kehabisan airnya. Mereka banyak membunuh manusia yang mereka temui hingga melesatkan panah-panahnya ke langit dan kembali dengan berlumuran darah ya. Jadi ketika mereka anggap yang di bumi udah semua mereka lawan, mereka habisi, ya lalu mereka mengarahkan ke langit ya. Wallahu alam itu jadi dilesatkan ke atas dan kembali ya anak panah itu dengan keadaan berlumuran darah. Ya, jadi betul-betul perusak ya. Pembunuh tidak ada lawan, tidak ada tandingan. Makanya kan Rasul mengatakan celakalah orang Arab, wailul lil Arab. Min syarrin qad iqtaraba ya dari keburukan yang sudah dekat yaitu telah terbuka ya seukuran apa namanya koin ya dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan di zaman Rasul, Rasul mengatakan begitu. Nah, kaitannya ya karena memang orang-orang Arab tuh nanti banyak apa dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj di apa akhir zaman nanti. Ya dan setiap hari mereka terus berusaha ya melubangi ya tapi tidak mampu sampai eh, suatu ketika nanti akan keluarnya itu mereka bukan orang-orang Muslim ya tidak mengenal Allah tapi dengan izin Allah ya tiba-tiba ada yang mengatakan insya Allah gitu ya. Nah inilah hebatnya ucapan insya Allah gitu ya. Jadi mereka secara spontan ya karena mereka bukan orang Muslim mengatakan insya Allah kita akan melanjutkan kembali besok pekerjaan kita. Karena di setiap kali mereka berusaha untuk melubangi itu kembali lagi seperti semula. Jadi tidak bisa ya, tidak mampu untuk dilubangi. Nah, di hari itu ya dengan mengucapkan insya Allah pekerjaan mereka yang sebelumnya itu atau di hari itu membuahkan hasil. Jadi tidak lagi kembali seperti semula sehingga besoknya mereka lanjutkan pekerjaannya untuk melubangi benteng itu dan berhasil di hari besoknya itu. Sehingga terbukalah ya dihancurkan benteng itu dan mereka keluar. Nah, itu kan nanti bisa dihentikannya dengan berdoa ya. Jadi Nabi Isa orang-orang beriman ya di apa Bukit Tursina itu ya. Jadi mereka nggak bisa tuh, nggak bisa ke sana ya. Nggak bisa apa ke Bukit Tursina itu sehingga orang beriman bisa menyelamatkan diri di sana. Ya, nah Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah agar menghentikannya. Nah, lalu diijabah ya doanya oleh Allah dengan mengirimkan ulat di leher-leher mereka. Lalu mereka mati sekaligus, secara sekaligus seperti matinya satu jiwa. Itu bisa dibayangkan jumlah yang sangat banyak. Ya, bisa mati seketika semua secara bersamaan. Ya, nah ketika orang-orang beriman turun dari Bukit Tursina, tidak ada sejengkal tanah pun kecuali dipenuhi dengan bangkai mereka dan bau busuknya. Lalu Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat berdoa agar Allah mengirimkan burung seperti leher unta. Nah ini burung seperti leher unta yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka. Lalu Allah menurunkan hujan untuk membersihkannya. Nah, setelah itu kaum muslim mendapat keberkahan, kemakmuran, dan kejayaan. Ini memang belum lama sebetulnya ya. Jadi belum lama setelah Dajjal mati ya, lalu
ada Nabi apa Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal tadi itu, dan tidak lama kemudian Ya'juj dan Ma'juj, sehingga ketika Ya'juj dan Ma'juj itu habis, nah barulah kaum muslimin mendapatkan kejayaannya gitu ya. Nah, itulah yang ketiga ya. Nah, nanti yang keempat ya terbit matahari, kelima keluarnya Dabah ya, keenam duhon ya asap, ketujuh, nah ini 7 8 9 digabung karena ada longsor atau bumi terbalik. Ini longsornya besar ya. Timur, di barat, dan di Jazirah Arab, ini dianggap ada tiga ya, tiga tanda. Nah, baru yang terakhir itu keluar api, karena di hadis juga kan disebut yang terakhirnya ini yang ke-10, keluar api dari Arama, Yaman, yang menggiring manusia ke tempat perkumpulan. Tempat ke perkumpulan ini maksudnya bukan padang mahsyar di akhirat, tapi padang mahsyar di dunia sebelum kiamat. Jadi makanya mahsyar itu ada paling tidak ada dua ya, ada mahsyar di dunia, maksudnya manusia itu nanti dikumpulkan di Syam itu, sehingga Syam itu disebut tempat berkumpulnya manusia kan. Nah, maksudnya sebelum kiamat nanti. Nah, ada mahsyar nanti di akhirat setelah kiamat. Ya, baik sampai situ dulu ya. Nanti bisa kita sedikit rinci lagi yang belum. Kalau ada yang ditanyakan mungkin ya udah pada paham ya, insya Allah. Ya, yakfi Ustaz, insya Allah cukup. Ya, ya. Baik ya, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام جزاكم Assalamualaikum, syukron Ustaz.